Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan melakukan pembelajaran 5 dan 6 tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelumnya perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar pertama itu adalah Udin dan teman-teman sedang bermain tanah, ya. Setelah bermain tanah, mereka bersama-sama menuju ke tempat makan dan salah satu teman Udin sudah bermain tanpa mencuci tangan dan langsung mengambil makanan. Sementara Udin dan yang lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, gambar ketiga, semua siswa sedang makan bersama, termasuk Udin dan temannya. Kemudian siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Nah, kita tahu ya, setelah kita beraktivitas, bermain ya, tentunya mungkin setelah main tanah teman Udin itu ada kuman yang menempel di tangannya, sehingga sewaktu makan dia langsung masuk ke dalam mulutnya dan ada bakteri atau kuman yang masuk ke dalam mulutnya, sehingga mengakibatkan teman Udin terbaring sakit. Makanya anak-anak semua mencuci tangan sebelum makan itu sangatlah penting untuk kita lakukan ya. Nah, ini ada aturan sebelum makan. Untuk menjaga tubuh agar sehat, tentunya menjaga kebersihan makanan yang pertama harus kita lakukan. Menutup makanan dengan tudung saji. Nah, ketika kita mau makan, sebelum makan, makanannya harus ditutup. Jangan sampai nanti ada lalat atau ada kuman yang hinggap di makanan kita, yang nantinya akan menimbulkan kita sakit. Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan berikutnya adalah mencuci tangan yang bersih, ya. Cuci tangan sebelum makan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya. Nah, kemudian setelah itu berdoa sebelum dan sesudah makan. Makan secukupnya sesuai kebutuhan. Tentunya anak-anak semua di sini ya pasti semuanya sudah hafal bagaimana kita berdoa sebelum makan dan doa sesudah kita makan, ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, itu merupakan contoh sikap bersyukur. Ya. Sikap bersyukur ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, kemudian menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila, ya. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak semua, tentunya untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka kita bisa melihat ada perusahaan ya, susu sapi merupakan salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Kita bisa melihat ada beberapa perusahaan yang memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji. Agar apa? Agar mudah untuk kita konsumsi. Mungkin anak-anak semua di sini ada yang minum susu dengan bentuk kemasan ya, sehingga siap saji kita langsung minum ya.
Ada yang seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat perusahaan A itu jumlah susu kemasan yang dihasilkan setiap bulan itu 1.200 kotak. Perusahaan B itu ada 3.000 kotak. Perusahaan C itu ada 4.800 kotak. Dan perusahaan D 3.205 kotak, 250 kotak, dan perusahaan E itu 2.200 kotak. Nah, setelah kita melihat perusahaan A, B, C, dan E itu jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya, nah kita bisa melihat kira-kira nih manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya. Ayo, siapa yang tahu? Coba dilihat ya kotaknya ya. Yang dihasilkan kira-kira menurut kalian perusahaan mana yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Iya, betul ya. Jadi jawabannya adalah perusahaan C berjumlah 4.800 kotak. Kemudian yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Nah, yuk tebak kira-kira menurut kalian kira-kira perusahaan mana yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Iya, betul. Perusahaan A ya. Perusahaan A itu jumlah susu kemasan dihasilkan setiap bulannya adalah 1.200 kotak ya. Nah, sekarang berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Ini perusahaan A 1.200 kotak dan perusahaan D itu 3.250 kotak. Nah, permasalahan tersebut itu diselesaikan dengan penjumlahan ya. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Jadi kita bisa meletakkan bilangan sejajar itu sesuai nilai tempatnya. Lalu jumlahkan per kelompoknya. Nah, ini Bapak kasih contoh ya. Bagaimana cara menyelesaikan perusahaan A menghasilkan misalnya 1.200 kotak. Perusahaan D itu menghasilkan 3.250 kotak. Jadi jumlah kotak semuanya kita susun ke bawah. Yang A 1.200 ya. Kemudian itu yang D 3.250 ya. Nah, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah berapa? Jadi kita jumlahkan. Jadi sejajar, kita sejajarkan cara menjumlahnya susun ke bawah. Nah, 0 ditambah 0 ini angka satuan kita tambah dengan angka satuan. Jadi 0 tambah dengan 0 sama dengan 0 ya. Kemudian 0 ditambah dengan 5. Ya, 0 ditambah dengan 5 ini angka puluhan sama dengan 5 ya. Nah, kemudian 2 ditambah 2 ya. 2 ditambah 2 angka ratusan sama dengan 4 ya. Nah, sekarang angka ribuannya 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Nah, begitulah cara kita menjumlahkan penjumlahan angka ribuan. Kita susun sejajar ya dengan angka berikutnya sehingga bisa kita hasilkan hasilnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini tentunya kalau kita semangat insya Allah maka dengan mudah kita menyelesaikan penjumlahan ini. Oke, anak-anak semua, sekian. Nanti jumpa lagi di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan rutinitas kita.
Amin ya rabbal